Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. salam dan bahagia. Saya Muhdi Yulianto Prabowo. Saya Siti Mu'anasah, CGP Angkatan 5, kelas 05148 dari Kabupaten Tuban. Kembali lagi ke ruang kolaborasi modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Selamat menyaksikan. Pada kolaborasi kali ini kami mengusung suatu program yang berdampak pada murid dengan nama Facebook Festival Bukit. Merupakan suatu program intrakurikuler sekaligus kokurikuler yang dikemas dalam suatu kegiatan festival dengan tujuan menampung kreativitas siswa di bidang pameran dan pagelaran dari P5 dan berbagai mata pelajaran ujian praktik di SMAN 1 Singgahan Tuban. Facebook memiliki sasaran murid kelas 10, 11, dan 12, memenuhi 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, bertujuan membangun lingkungan sekolah yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Program Facebook mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, arif, dan bijaksana karena memberikan kesempatan murid berkolaborasi dalam mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, arif, dan bijaksana melalui sebuah kegiatan festival. Murid terlibat aktif dan saling berinteraksi baik dengan teman seangkatan maupun lintas angkatan, warga sekolah, meliputi guru, tenaga kependidikan, wali murid, dan pihak lain yaitu murid dari sekolah lain, instansi sekitar sekolah, dan penyedia jasa. Hal ini tentunya akan membangun kepemimpinan murid. Selain itu, kegiatan Facebook ini juga memenuhi 7 karakteristik lingkungan, yaitu yang pertama, menumbuhkan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif karena melalui kegiatan ini, murid mengembangkan keterampilan inquiry dan saling mengapresiasi karya antar murid. Yang kedua, juga menumbuhkan lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial. Pada kegiatan ini, murid belajar untuk berinteraksi baik dengan guru, tenaga administrasi, petugas kebersihan, bagian keamanan, orang tua, instansi lain maupun dengan penyedia jasa. Yang ketiga, melatihkan keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Kegiatan ini akan mendorong kemajuan proses belajar murid. Yang keempat, melatihkan murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Pada kegiatan ini, murid harus dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak yang dapat dipergunakan pada konteks yang berbeda. Yang kelima, membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Yang keenam, menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Murid juga diberikan kesempatan untuk menilai diri sendiri. Yang ketujuh, menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Pada kegiatan ini memungkinkan munculnya berbagai permasalahan komunikasi antar satu elemen dengan elemen lainnya, sehingga untuk itu kegiatan ini akan dapat menumbuhkan sikap tangguh murid dalam menghadapi tantangan dan hambatan. Berikutnya kami akan menyampaikan bagaimana kami mengakomodasi suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam bentuk suatu diagram Y. Untuk mengakomodasi suara, kami memberikan murid kebebasan berpendapat tentang perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, mendiskusikan rancangan kegiatan, serta saling menghargai pendapat ketika bermusyawarah. Kemudian yang kedua, untuk mengakomodasi pilihan, murid diberikan kesempatan memilih peran dalam kepanitiaan kegiatan, kemudian juga kebebasan dalam memilih kelompok penampilan, kemudian musyawarah dalam menentukan kegiatan dan waktu pelaksanaan. Untuk mengakomodasi kepemilikan, murid diberikan kebebasan untuk memilih produk atau karya hasil belajar yang akan ditampilkan, mengatur tempat kegiatan, saling mengevaluasi kegiatan, mengundang sekolah lain, dan juga mengunggah dokumentasi hasil kegiatan di media sosial. Berikutnya akan kami sampaikan bagaimana program kegiatan ini kami rancang. Yang pertama yaitu perencanaan program.
Perencanaan program yang kami lakukan terdiri atas yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah dan tenaga kependidikan. Yang kedua, menyusun rancangan program dengan cara bermusyawarah dengan murid. Untuk apa? Yaitu untuk membentuk rancangan kegiatan dan anggaran, memilih karya yang akan ditampilkan, susunan kepanitiaan, menentukan undangan, dan juga menentukan waktu pelaksanaan. Kemudian setelah itu semua disepakati, berikutnya kami akan mensosialisasikan ke warga sekolah dan masyarakat melalui media sosial. Berikutnya kami akan menjelaskan tentang proses pelaksanaan program, yaitu program dilaksanakan di kelas untuk pameran galeri lukis dan di lapangan untuk kegiatan pertunjukan. Kegiatan ini juga mengundang murid dari sekolah lain, alumni, dan orang tua. Kelas 10 menampilkan karya hasil P5 sebagai hasil pembelajaran kokurikuler. Kelas 11 menampilkan karya dari mapel prakarya kewirausahaan. Dan kelas 12 menampilkan karya hasil ujian praktik mata pelajaran. Kelas 11 dan 12 ini menampilkan hasil pembelajaran intrakurikuler. Selain itu, kelas 11 juga memiliki tanggung jawab sebagai panitia kegiatan. Bagian terakhir dari kegiatan ini adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi ini dilakukan oleh guru bersama seluruh panitia guna untuk melakukan perbaikan-perbaikan di kegiatan berikutnya. Demikian presentasi hasil diskusi kami di ruang kolaborasi. Semoga memberikan manfaat. Mohon masukan dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.